seperti yang saya prediksi dan juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo bahwa Presiden Jokowi pasti akan datang membuntuti jejak langkah Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Ternyata prediksi saya tepat bahwa dalam kunjungan kerja Januari ini, Presiden yang pertama kali datang ke Jawa Tengah. Ini menarik gitu. Dan tidak bisa dibantah bahwa ini bukan sekedar kebetulan belaka menurut saya. Meskipun lokasinya berbeda, tetap di Jawa Tengah. Saya tidak tahu apakah Presiden ini memang murni sekedar kunjungan kerja atau ada agenda-agenda yang lain. Tapi yang menarik, terlihat sekali bahwa respon masyarakat di grassroots, masyarakat bawah, tidak seperti Pak Presiden zaman 2 tahun atau 3 tahun yang lalu dielulukan oleh masyarakat. Sekarang pada saat jalan di Solo Tigo atau Magelang yang saya lihat dalam video tadi, kelihatan sekali mereka meneriakkan Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud dan sebagainya. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Presiden Jokowi sudah kehilangan respek dari masyarakat bawah. Ini menurut saya Pak Jokowi sedang manen apa yang ditanamkan sendiri. Kalau kita bicara tentang dampak dari Mahkamah Konstitusi yang melahirkan putusan kontroversial nomor 90, itu tolakannya mulai dari atas. Civil society, akademisi, pengamat politik, dan para pegiat demokrasi sudah protes. Sekarang menjelang 20 hari lagi kita melakukan pencoblosan pemilu, pilpres, rupanya masyarakat di bawah sudah melakukan penolakan juga, dan ini indikator kuat bahwa mereka sudah kehilangan respek kepada Presiden Jokowi sendiri, padahal ini di Jawa Tengah. Nah, saya mendengar isu bahwa salah satu niat dari kelompok 02 itu adalah mengambil ceruk masyarakat di Jawa Tengah karena ini adalah kandang banteng gitu. Saya tidak tahu segitu besarnya Pak Jokowi ingin menyungsepkan PDIP sehingga kandang banteng pun disasar dan dengan segala cara gitu. Saya termangu-mangu sebetulnya. Untuk apa Presiden melakukan hal ini gitu? Apakah tidak sayang dengan nama baik beliau? Seperti saat meresmikan jalan Solo Purwodadi, beliau mengatakan bahwa jalan ini sudah bertahun-tahun tidak dibereskan. Ini kan mengindikasikan bahwa seolah-olah gubernur pada waktu itu tidak berbuat apa-apa. Dan gubernurnya siapa? Ganjar Pranowo. Ini jelas sekali gitu. Dan pada waktu yang sama, anak presiden pun juga keliling Jawa Tengah. Jadi dua orang ini seolah-olah membuntuti jejak langkah Mas Ganjar, dan jangan salahkan masyarakat kalau mempunyai persepsi ini upaya untuk menghapuskan jejak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Pertanyaannya, efektif atau tidak? Meskipun dengan meresmikan ini, meresmikan itu, membagi bansos dengan segala narasi-narasi yang mengikutinya, saya tidak yakin militansi masyarakat Jawa Tengah terhadap PDI Perjuangan khususnya dan terhadap Ganjar Pranowo ini luar biasa hebat. Ada beberapa hal yang diikuti oleh Pak Jokowi, gerak langkah Pak Ganjar Pranowo. Presiden menginap di Solo Tigo, salah satu kota di Jawa Tengah. Meskipun beliau tidak mungkin atau tidak berani menginap di rumah penduduk yang ekonomi bawah seperti Ganjar Pranowo, tidak mungkin dilakukan. Ini aneh gitu loh, padahal rumah beliau di Solo.
Dan Solo dengan Solo Tigo itu hanya selemparan batu. Pertanyaannya, mengapa nginap di Solo Tigo atau berkantor di Jawa Tengah buat apa? Dan kunjungannya bukan hanya sehari 2 hari. Sahabat Indonesia, ini langsung bisa dimaknai oleh masyarakat bahwa memang benar dugaan membuntuti Ganjar Pranowo ini benar adanya. Ini bukan kata pakar, bukan kata pengamat, tapi memang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi sendiri gitu loh. Ini sangat kita sayangkan sebetulnya. Apakah ini kunjungan kerja biasa atau kunker biasa atau nyambi kampanye? Apalagi kemarin terlihat ada mobil kepresidenan mengacungkan jari 2 begitu. Pada saat masyarakat mengeluh-elukan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada saat rombongan presiden lewat, ini seolah-olah melawan kehendak rakyat gitu. Sahabat Indonesia, suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya meyakini itu. Sekeras apapun intimidasi. Prediksi Ganjar Pranowo bahwa setelah kampanye di Jawa Tengah pasti ada yang datang membuntutinya. Ternyata prediksi itu benar adanya. Hanya beberapa kemudian Presiden Jokowi kunjungan kerja Santero Jawa Tengah. Ini kebetulan semata atau by design. Sehebat apapun rekayasa, sehebat apapun tipu daya, tidak akan mungkin mengalahkan kehendak Tuhan untuk Indonesia. Ketahanan seperti ini dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk tetap teguh memilih pemimpin yang terbaik, bukan memilih pemimpin karbitan, bukan memilih pemimpin yang mempunyai rekam jejak yang pernah melukai bangsa ini berdarah-darah. Jadi ketahanan mental, ketahanan, keteguhan sikap rakyat ini tidak mungkin bisa dilawan dengan bansos, dengan pamer, meresmikan ini, meresmikan itu. Bagi saya ini upaya yang sia-sia belaka. Kita akan buktikan. Apalagi kalau kita menilai hasil survei dari lembaga-lembaga survei yang independen, bukan lembaga survei yang sudah dikondisikan oleh kelompok mereka, terlihat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masih leading di Jawa Tengah. Kita buktikan saja seperti apa. Cuma sebagai rakyat, saya menyayangkan mengapa upaya kampanye, upaya memenangkan seseorang dilakukan dengan cara menghapus jejak atau membuntuti seperti ini. Ini jujur saja tidak melanggar aturan, tapi menurut saya sangat tidak beretika. Itu menurut saya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.